Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Khairunisa, kelas 11 IPA 5 dari kelompok 5. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang jaringan Colenkim dan Sclerenkim. Yang pertama itu ada jaringan Colenkim. Jaringan Colenkim merupakan jaringan pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan pengembangan. Ciri-ciri dari jaringan Colenkim yang pertama, tersusun dari sel-sel yang hidup. Yang kedua, ukuran dan bentuknya beragam. Ada yang prisma pendek atau panjang seperti serat dengan ujung meruncing. Yang ketiga, penebalan dinding selnya tidak teratur. Yang keempat, isi sel mengandung kloroplas dan tanin. Fungsi dari jaringan Colenkim itu yang pertama, menunjang atau menyokong organ muda agar dapat berdiri kokoh dan kuat. Yang kedua, pengganti Sclerenkim jika tumbuhan tempat Colenkim tidak berdiferensiasi. Biasanya, jaringan Colenkim terdapat di batang, daun, bagian bunga dan buah, serta pada akar yang terkena cahaya matahari. Di slide selanjutnya, ada macam-macam jaringan Colenkim. Yang pertama, Colenkim angular atau sudut. Colenkim angular atau sudut adalah jaringan Colenkim yang mengalami penebalan pada bagian sudutnya, misalnya pada daun tanaman seledri. Yang kedua, Colenkim lameller atau tangensial. Kalau yang ini penebalannya pada bagian dinding sel tangensial atau menjalar. Jaringan ini menopang kekuatan lapisan luar struktur tanaman seperti batang atau daun. Yang ketiga, Colenkim annular. Jaringan ini dinding selnya menebal dengan rata. Jenis yang ini jarang ada, hanya terdapat pada daun wortel dan beberapa tanaman merambat. Dan yang terakhir keempat, Colenkim lacunar atau lacunet. Ini penebalannya pada permukaan ruang antar sel. Slide selanjutnya, ada tipe-tipe jaringan Colenkim. Yang A, tipe lempeng atau lameller pada batang Sambucus sp. Dan yang B, tipe sudut atau angular pada Cucurbita sp. Dan yang C, ada tipe tubular pada Lactuca sp. Dan yang terakhir yang D, itu ada tipe cincin pada ibu tangkai daun nerem oleandra. Di slide selanjutnya, ada jaringan Sclerenkim. Jaringan Sclerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan pengembangan. Fungsi dari jaringan Sclerenkim adalah menghadapi segala tekanan sehingga dapat melindungi jaringan yang lebih lemah. Ciri-ciri jaringan Sclerenkim yang pertama, sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal. Yang kedua, biasanya mengandung zat lignin. Dan yang ketiga, bersifat kenyal. Yang terakhir, tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan Sclerenkim. Yang pertama, serat Sclerenkim atau fibers. Serat Sclerenkim atau fibers terdiri atas sel-sel yang berukuran panjang kurang lebih 2 mm dan sampai ujungnya runcing. Serat Sclerenkim, serat yang sudah mati. Serat ini berbentuk poligon dan noktah-noktahnya sempit. Serat Sclerenkim terbentuk bersamaan dengan saat terhentinya pertumbuhan organ pada tumbuhan. Di slide selanjutnya, serat Sclerenkim berbentuk untayan yang terpisah-pisah atau dalam bentuk lingkaran di dalam korteks dan plum. Pada Gramineae terbentuk lingkaran lekuk yang dihubungkan dengan epidermis. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada epidermis, ada korteks, ada phloem, ada serat phloem, ada kambium pembuluh, dan ada xilem sekunder. The next, ada dua macam serat Sclerenkim. Yang pertama, serat di luar xilem atau ekstrasilari. Serat ini ada yang berlignin, ada juga yang tidak. Dapat digunakan untuk membuat tali, kalung goni, dan bahan dasar tekstil untuk pakaian. Yang kedua, ada serat xilem atau silari. Serat ini merupakan komponen utama kayu.
karena dindingnya mengandung lignin yang menyebabkan keras dan kaku. Slide selanjutnya, ada satu lagi jenis jaringan sklerenkim, yaitu sel-sel batu atau sklereid. Sel-sel batu terdapat di dalam korteks, floem, buah, dan biji. Dindingnya tersusun atas selulosa yang mengandung zat lignin. Selnya mempunyai nokta sempit dan celahnya bundar. Dan lumen selnya sangat sempit karena adanya penebalan pada dinding sel. Yang terakhir, ada perbedaan dari jaringan koenkim dan sklerenkim. Kalau yang koenkim itu sel-selnya hidup, kalau yang sklerenkim itu sel-selnya mati. Kalau yang koenkim, penebalan pada sudutnya dari selulosa. Kalau yang sklerenkim, penebalan dindingnya merata dari lignin. Terus kalau yang koenkim itu menyokong organ tumbuhan yang muda dan tua. Kalau yang sklerenkim cuma menyokong organ tumbuhan dewasa. Kalau yang koenkim itu dinding selnya lunak dan elastis. Kalau yang sklerenkim letaknya lebih dalam dari koenkim. Kalau yang koenkim itu disusun oleh serat. Kalau yang sklerenkim itu disusun oleh serat dan sel batu. Terus kalau yang koenkim itu bentuknya cenderung heksagonal. Kalau yang sklerenkim itu bentuknya serabut. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.